Kalian ini udah pacaran berapa lama sih? 1 tahun lebih dikit lah. Lebih dikit. Coba disebut. Tadi udah diskusi bareng ya? Belum. Coba sebutin dalam gue hitungan 1, 2, 3 tanggal dan bulannya. Biasanya yang bikin hal-hal berantem itu adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang sudah melekat sama diri lu orang. Misalnya dari kecil sampai dewasa lu punya pemikiran A tambah B sama dengan C. Sedangkan kalau bagi gua A tambah B sama dengan D. Untuk menyatukan satu persepsi yang sama itu yang susah. Itu kadang-kadang bisa bikin kita berantem gitu. Satu, dua, tiga. Halo guys. Hai. Iya, saya kembali menggendut kembali. Oke, welcome back to my channel yang sudah lumayan berdebu karena sudah lama sekali nggak bikin video konten baru lagi di YouTube. Ya, hari ini gue kedatangan bintang tamu. Jadi konten bintang, bos. ya, tamu. Tamu tidak berbintang. Ya karena buat gue sendiri juga, karena di YouTube kebanyakan nontonnya konten yang ngobrol-ngobrol, jadi gue bikin nih konten baru yang ya ngobrol-ngobrol santuy aja, kita sambil ya bahasin apa yang mau dibahas aja gitu loh. Dan ya kali ini karena gue kedatangan satu pasangan ya yang sudah lumayan lah, udah ada lah ya pacaran lumayan lama. Jadi kita bahas hari ini tentang pasangan hidup, tentang percintaan. Cinta. Nanti mungkin ada backsound kalau gue bisa edit ya. Kalau niat. Iya niat gitu ya. Ya sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu dari ladies first deh, ladies first. Halo, nama gue Safety. Kesibukan harus mention ya. Di sini ngapain? Oh ya, di sini kebetulan kita semua di sini masih di China. Iya, kami perantau. Nah, jadi di sini di Guangzhou. Iya, ya posisi dan juga apa namanya? Semua kesibukan semuanya dikerjain di Guangzhou. Sibuk kerjanya banyak, kuliahnya dikit aja. Jangan kebanyakan overdosis ya. Untuk tempat tinggal kebetulan saya jaraknya 2 pintu. Jaraknya 1 pintu, jadi ada 1 pintu terus nah pintu sebelahnya itu rumah saya. Kebetulan nih hostmate. Jadinya emang kontennya lumayan Lumayan ya sangat gampang ya. gampang ketok ceh. Nah, kalau yang ini Gua Andre. Sini kerja, cuma beda kota. Jadi jauh-jauh datang dari beda kota untuk bikin konten bareng bedroom. anggapannya sebenarnya tuh kayak Jakarta Bogor lah anggapannya ya. Yang satu Guangzhou, yang satu Foshan Iya, gitu loh. tapi dia tempatnya tuh lebih kayak di perbatasan doang sih, deket. Tetangga. Iya, sama kayak gua di Cibubur Ya lah. itu kan tetap aja beda kota. Iya, beda kota loh. Iya, kayak gua Cibubur tapi gua bilangnya gua orang Jakarta, padahal gua di Bogor gitu ya. Perbatasan, anak perbatasan. Oke, jadi hari ini gua sama Ci Safety dan Ko Andre biar kelihatan muda ya gua manggil. Enggak, emang jauh. Umur kita lumayan. Lumayan deket kok, tenang. Depannya masih 9. Untungnya sama-sama masih 9 depannya. Iya, masih belum yang 0. Iya, bukan 0. Ya, kita bakal ngomongin tentang percintaan masalah ini. Untuk pertama-tama, kalian ini udah pacaran berapa lama sih? 1 tahun lebih dikit lah. Lebih dikit. Coba disebut. Tadi udah diskusi bareng ya? Belum. Coba sebutin dalam gue hitungan 1, 2, 3 tanggal dan bulannya. Tahunnya kan tadi bilang 1 tahun, berarti ya paling dari tahun lalu lah mungkin, atau dari 2019. 2019. Nah, tanggalnya dan bulan nih ya. Dari hitungan ketiga sebutin bareng-bareng. Coba nih gue lihat masih pada tahu apa gak? Gua panik dulu. Tanggal sama bulan. Dia soalnya Tanggal. dia tuh suka ini, dia suka kebalik-balik. Dia antara tanggal dia sama ulang tahun gue bisa kebalik. Bismillah. Bismillah ya. Oke, 1, 2,
Iya. Tanggal 29 September. Lama. Ya udah. Gue bilang 09 September bukan sih? Iya, 9 September. Oke lah. Oke, bisa dimengerti lah ya. Kalau salah nanti Trik-trik pria gue ngerti lah. nanti kalau 09 tadi gue dikira main togel baru. Gue ngerti lah trik-trik. Tapi enggak lah, gue suka kalau gue kalau pacaran juga selalu inget tanggal pacaran sih, walaupun yang terakhir kali pun juga nggak terlalu mikirin tanggal jadian ya. Oke, oh iya mungkin karena gue tadi udah mention dikit gitu ya tadi. Gue sih nggak terlalu pentingin. Menurut kalian berpasang, ini kan kalian juga pas berpacaran di umur yang udah lumayan matang lah ya, bisa dibilang. Bisa nggak kayaknya bisa terus sama lo. Jangan umur dia yang muda kayak kamu muda gitu. enggak lah. Misahin orang tua malah Gue tahun ini 24 deh. Iya kan sih? Ya harusnya sih 24. ayo matematika lu gimana nih? Antara 23 dan 24. Harusnya 24. Tahun ini 24. Tapi masih 23 belum. Ya mari kita tunggu nanti pas Indonesia merdeka kita taruh tanggal berapa, angka di lilin angka berapa gitu ya. Jarang banget kita pakai lilin ya. Pakai angka, lilin angka. Oh ya, kita bisa lilin Iya. ketemunya apa lah ya. Masih ada lilin gak sih? Oke, balik lagi. Ini terlalu ngalur tidur banget ya. Nah, ini lumayan sih, lumayan menjadi perbincangan juga buat orang-orang zaman sekarang mungkin kali ya. Ada perdebatan. Ya. Enggak, ini menurut gue juga ya masih simple, tapi pertanyaannya tuh, menurut kalian penting gak sih suatu hubungan itu bukan di officialin, official sih official, tapi kayak ya udahlah kita kayak gak harus nembak-nembakan gitu loh. Lu gak liat dia nunduk? Enggak, gini. Ternyata Gini ya teman-teman. Dia lagi awal bikin konten, nggak mau bilang kayak gue nggak tahu bikin konten apa, gue ngerti nih. Kenapa dia bilang nggak tahu nih? enggak, sumpah tadi awal Gue tahu nih kenapa. ya gak boleh sumpah. Serius? Ya gue gak tahu. Pokoknya gue tadi ngomong karena ngomong tanggal, gue bilang gue gak terlalu penting. Terus sebagai boleh tuh kayaknya penting. Kayaknya agak seru juga bahas itu. Oke. Jadi pertanyaannya, penting gak sih untuk dalam berhubungan itu kayak mau officialkan satu tanggal atau enggak kita tembak-tembakan atau enggak, kayak apa kalian ya udah saling nyaman. Pokoknya Aduh, ini semua demi konten. Kontennya kita harus kerja sama. gak boleh. Genuine. Harus Hanes. Anas Sorry lah. lagi. Sorry. So Inggris ya malah jadi salah. Ya pokoknya ya apa adanya sih. Ya udah habis kalian berantem kan gue bisa jadi wasit. Enggak, besok dia mau pulang, hari ini mau pulang, gimana pun kapan dia mau pulang dia gak akan selamat sampai. Ya udah, pokoknya intinya pertanyaan itu dalam kalian menjalin hubungan. Ya menurut kalian nih dalam zaman sekarang menjalin hubungan tuh kayak pasti kan awalnya PDKT dan akhirnya saling ngerasa nyambung. Nah, udah di tahap itu tuh menurut kalian tuh perlu nggak sih tembak-tembakan atau ya udah karena udah saling sama nyambung dan udah tahu sama-sama saling suka, harus tembak-tembakan dan mengofisialkan oke, ini tanggal ini kita jadian gitu, apa ya udah kita tuh nyambung dah kita pacaran. Menurut kalian Lo tanya siapa? sebenarnya maunya ya dua-duanya. Bisa berdua langsung ngomong nggak bisa, jadi salah satu. Dari ini dulu ya berarti. Dan lo harus suka. Kalau beda, ya beda. Gak usah sama-samain. Jadi gimana ya? Gue gak expect sih kalau Nggak, ini pertanyaan mudah. Ini pertanyaan mudah. Ini jadi satu topik, ini satu pertanyaan ini udah jadi satu topik untuk beberapa menit ke depan. Oke, bagus banget. Mau mencari itu. Gimana ya kalau gini deh, karena gue sama dia tuh punya pengalaman yang berbeda. Oke, pasti. Iya kan, kita tumbuh di kota yang berbeda punya perspektif yang berbeda gitu kan. Jadi kalau menurut gue datang dari kota kecil, Salah 3 bener 7. iya selalu cike tuntas. Nah terus dan pengalaman gue lah gitu.
tanggal jadian menurut gue nggak penting. Tapi officialnya penting. Kalau misalkan udah apa namanya, udah tahu nih saling nyambung gitu ya. Karena menurut gue gini prinsipnya, selama kita nggak ada ngomong kita adalah pasangan, menurut gue sama orang itu walaupun saling suka, saling nyaman, kita tetap teman. Gitu. Nggak perlu nembak. Apa ya? Sebenarnya nggak perlu nembak gitu ya, karena udah saling tahu perasaan satu sama lain gitu kan. Cuman harus butuh di officialkan, butuh dijelaskan. Kalau kita tadi pacaran. Gitu. Cuman ya itu tadi, kalau masalah tanggal itu apa sih gitu menurut gua. Cuman ya mungkin untuk jawab pertanyaan orang, lu orang kapan jadiannya gitu, mungkin kita bunga kapan. Tapi kalau menurut gua pribadi itu nggak butuh. Gitu. Oke, gua setuju. Gua tipe yang di akhir-akhir ini, di umur-umur yang sudah semakin dewasa ya, sepertinya kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau jangan benar-benar saja. Ya dari tadi udah solipuan begini kayak gue harus jawab apa? Apakah malam ini gue selamat? Apakah besok gue masih bisa melihat matahari? Memang apa yang Safety ngomongnya benar sih, benar. Jujur gue nggak apa-apa. Enggak. Ini Ya, bentar sebelum dia menjelaskan apapun yang jadi jawaban kamu tetap pacar aku tenang. Aduh, bye-bye. Enggak, dalam kurung nyawa tetap bersama. Iya. Gue mulai ngerasain ini tuh beberapa tahun ke belakang ya. Mungkin setelah gue kuliah kali. Gue merasa, nggak tahu mungkin gue salah, tapi kalau menurut gue, kalau misalnya lu udah sayang sama seseorang, dan biasanya gue tipenya yang akan menunjukkan rasa sayang gue sama tuh orang, dan orang itu tahu kalau gue sayang sama dia, gue akan lakukan berbagai tes sama tuh cewek, apakah tuh cewek ada feedback balik dengan gue. Tapi begitu gue tahu dia ada feedback balik dengan gue, dan akhirnya kita tahu saling saling suka, ya buat apa lu nembak? Tapi ya cewek-cewek gue ngerti, cewek-cewek pasti bilang, nih gue supaya nggak dihujat ya, nanti tolong disembunyikan semua identitas pribadi gue. Instagramnya. Karena cewek-cewek bilang semua butuh status, kita butuh ditembak. Iya, tapi kalau menurut gue secara kita sudah dewasa, memang pengakuan itu dibutuhkan untuk jadian. Tapi kalau misalnya untuk tembak-menembak, gue rasa untuk apa lagi? Karena lu udah tahu lu sayang. Menurut gue gitu. Oh, bentar. Mengofisialkan sama nembak sama buat kalian sama nggak sih? Dua, kalau itu menurut gue beda. Bedanya di mana? Kalau mengofisialkan ya udah mengofisialkan, dan ya udah, cuman lebih kayak gimana ya? Lebih enak ke orang-orang luar ya gue. Jadi kayak anggapannya kalian tuh udah official. Kalau nembak tuh anggapannya kadang-kadang jadinya anggapannya udah ada tanggal dan segala macam gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak anggapannya udah jadi kayak upacara gak sih anggapannya? Kayak satu paket gak sih, ada tanggalnya? Iya, udah pasti udah officialin gitu. Tanggal official, dan ya statusnya udah jelas semua. anggapannya kalau yang dulu-dulu tuh apa yang kayak musuh romantis ya harus gimana iya nggak sih? Dengan kalau official ya udah sama-sama saling tahu, sama-sama saling suka segala macam, official. Anggapannya mungkin ya, kalau yang kita tahu dari teman-teman kita nih yang baru-baru kemarin tuh ya tahun lalu jadian, tiba-tiba di Instagram udah ada foto bareng aja gitu lah anggapannya. Nah itu mengofisialkan dalam konteks kayak ngasih tahu, oh gue tuh udah punya pacar gitu. Jadi anggapannya bukan permasalahannya mengasih tahu ke ini gue nembak, gue kita jadian, cuman lebih kayak kasih keluar ke orang, gue nih udah miliknya ini dan ini. Jadi ya udah sama-sama nggak bisa ganggu-gugat lagi sama orang lain. Sebenarnya kalau masih pacaran masih sih, cuman ya maksudnya kayak anggapannya, oh ini ya mungkin yang lain yang mungkin lagi ngejar, oh udah kesalik, udah gue udah nggak bisa lagi. Oh gitu. Lebih ke arah sana sih menurut gue. Dan ya kalian sebenarnya lebih setuju, ya mirip-mirip juga kayak gue gitu anggapannya. Tapi kalau apa
kenapa? Sebenarnya awal-awalnya tuh lebih kayak emang ya udah jalanin aja anggapannya official nggak official apa sih, maksudnya kayak apa yang tadi lo bilang itu status itu tuh benar kayak sebenarnya penting nggak penting juga dong tadi awalnya lo bilang. Tadinya gue merasa nggak penting. Iya. Biasanya cewek butuh status Iya. karena untuk menyatakan. Berarti itu bentuk toleransi lo ke pasangan lo doang. Bukan. dong? Gua. Kayaknya sih menurut gue harusnya gitu deh. Enggak, cuman gimana? Oke. Iya. Namanya kan hubungan berpasangan butuh suatu seremoni. Oh, nah itu yang tadi gue bilang sebenarnya nggak perlu. Oke. Tapi upacara gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan jadian, bisa jawab. Enggak, maksud gue gini, enggak. Maksud gue kayak pacaran anak SD. enggak. Ya tadi pertanyaan apa sih? Grogi jadi. Ya jadi menurut lo tuh sebenarnya lo ini nggak ini udah lo nggak usah mikirin terlalu di ceweknya, tapi lebih dari Kalau Pendapat pribadi ya. pendapat pribadi lo gue ya. aja. Sebenarnya memang ada plus minusnya. Kalau misalnya gue dulu merasa kayak gue sayang lu sayang ya udah gitu kan, kita jadian. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lu nggak menentukan status, status. lu pacaran atau enggak, kadang-kadang si gue pernah ada satu kasus tahu sama-sama tahu sayang, tapi karena dia merasa gue nggak ditembak dan gue nggak pernah tahu kita jadian atau enggak, dia akhirnya nerima satu cowok yang udah nembak dia 3 kali. Oke. Ya itu pengalaman yang jadi kan pelajaran buat gua. Kayak gitu sih menurut gua. Jadi suatu status yang bisa lu pegang untuk jadikan pegangan lu sendiri. Iya, benar yang tadi gue bilang, lebih ke kalau di official ini tuh emang lebih ke buat ke orang-orangnya untuk ya udah gitu. Kita nih udah jelas gitu lebih ya. jelas, jadinya gak ada bener kayak Tidak belum mempertanyakan aja gitu lah sih. Ya, bertanya gimana maksudnya? mempertanyakan lu sama dia sebenarnya apa sih? Iya. Sebenarnya Enggak. kita apa sih? Enggak. Itu pertanyaan cowok-cowok biasanya serem nggak? Iya nggak sih? Jadinya nggak meribetkan diri sendiri juga sih sebenarnya kan, dan meribetkan diri sendiri dan hubungan itu sendiri. Jadinya kadang-kadang ya kalau kita nggak ngasih tahu official ke orang luar, nanti ada misalnya Ada yang lu ada nikung. lu ada yang deketin, ya sebenarnya bukan salahnya di cowoknya yang deketin lu, tapi ya salah di kalian nggak ngasih tahu ke orang luar kalau kalian tuh udah berpacaran gitu. Dan itu jadinya ya struggle di kalian sendiri, pasti berantem. Setuju. Di situ permasalahannya. Cuman ya kalau buat tanggal segala macam mungkin kita semua berarti setuju nggak terlalu penting gitu lah ya. Tapi itu balik beda-beda orang. Mungkin ada orang juga yang lebih suka menentukan tangga biar nanti setiap sebulan sekali atau enggak setiap setahun sekali, anniversary ya. Monversary? Ya itu. Nggak ngerti sama anak zaman sekarang gimana rayainnya. Iya, ada zaman yang lama juga tuh. Gue nggak pernah weh. Di sekitar kita. Lo ngomongin orang. Gue jadi inget. Enggak, bercanda. Ya makanya kan itu kan beda orang, beda pemikiran ya. Tapi kalau yang dari kita sendiri, mungkin karena kita juga orangnya introvert yang nggak terlalu nggak mau yang lebay. Ini extrovert sih, sorry. Oh sorry, maaf. Saya 60% introvert. Maaf. Iya, ya oke. Tapi 40% itu terlalu banyak juga kayaknya extrovertnya. Ya mungkin karena itu kita juga pemikiran yang sama di bagian sana. Oke. Tapi setelah berarti kan dari tadi dibilang dari September, berarti udah mau 1,5 lah ya. Udah mau 1,5 nggak sih? Gue matematikanya nggak gitu bagus. Ya kan Kira-kira segitu 9 lah. tambah 12 hampir lah ya. Maret tanggal 29. Iya, udah mau 1,5 tahun. Untuk kamu matematikanya bagus sih. Oh merah. Udah mau 1,5 tahun guys. Oke. Ya, kan kalian udah pacaran hampir 1,5 tahun lah ya. Menurut gua 1,5 tahun juga udah lumayan lama gak sih berasanya? Apa kalian ngerasanya cepet 1,5 tahun itu kalian jalanin?
Kenapa? Oh iya, lama sih. Cepet sih kita nggak berasa sih sebenarnya. Ya, berasanya tuh cepet banget. Jangan sosok. Di sini biasa aja. Iya. Dia lagi cari jawaban aman biar waktu mau pulang itu aman juga nyawanya. Iya kayak gitu, beneran. 1,5 karena gue rata-rata juga pacaran paling lama pun juga kayaknya 1 tahun 7 bulan. Jadi gue ngerasa pacaran setahun aja tuh lumayan lama. Menurut gue cepet sih. Mungkin Kalau- karena kalau- pengalaman kita berdua Beda ya. dulu pacarannya lumayan lama sih durasinya. Ini kalau tadi lu ngerasanya lama. Enggak, tadi tuh enggak. Kalau menurut gue lama, menurut gue cepet. Oh. Jadi kalian ngerasa cepat. Emang kalian pacaran paling lama berapa? Lu berapa lama? 3,5 tahun. 5,5. Dan lu ngerasa kawan lama? Enggak. 5 tahun apa lagi? Sewindu. Sudah sewindu. Kayak aduh. Kok ini tuh anes ya, Iya, anes. iya. Anes aja ke Gua akan kami. jawab dengan anes. Tolong kita tuh udah punya banyak dosa. Iya. Jangan ditebak. Jangan anes mau nikah lebih. Cinta ini. Ya pokoknya 1 tahun gue sih ngerasa lama, tapi kalian ngerasa cepet ya. Kalau ngerasa cepet tuh berarti lebih, kalau tahu orang sih kalau yang rasanya cepet-cepet tuh berarti asik dijalani. Iya, asik banget ya. Please kasih jawaban yang honest ke gue. Maksudnya dalam perjalanan hubungan pacaran itu, gue yakin pasti kan nggak mungkin manis-manis semuanya kan. Kayak anggapannya kayak orang nikah lah. Orang nikah tuh pasti awal-awal 3 bulan 6 bulan pertama itu oke. Kata orang ini kan kebanyakan yang itu. Nah kalau menurut kalian dalam hubungan yang pacaran yang kalian sekarang ini, manisnya tuh dari bulan pertama sampai bulan berapa sih? Sekarang. Ini terlalu manis ini kalau jujur. Merinding dong lah. Enggak, karena ya kita Kebanyakan apa tadi sandwich? ya karena kita jujur-jujuran aja, ya kan? Maksudnya ya, apalagi kalian juga udah dewasa, pasti pacarannya tuh yang enggak yang apa bilang cringe gitu doang gitu loh. Pasti ya emang tetap menjalani kehidupan, tetap kerja, tetap pelayanan segala macam. Ya hubungan itu ya saling membangun, saling nguatin satu sama lain aja. Ya, bisa dibilang ya gue nggak tahu ya hubungan kalian ya, tapi ya nggak mungkin kan setiap harinya romantis gitu loh. Sebenarnya kita pacaran untuk 1 tahun kemarin itu bisa dibilang kita tuh jarang berantem. Bisa dihitung pakai tangan? Maksudnya kalau yang berantem kecil-kecil gitu. Ya. Kalau enggak, maksudnya kalau yang berantem kecil-kecil kayak apa sih? Apa ya? Apa sih hal sepele yang paling Enggak. sepele kalian berantemin tuh apa sih? Gini. Sebenarnya ya. Ini jujur ya. Lu lagi males mukanya nih. Kamera, saya nggak jujur. Ini lepas aja di sini. Iya. Biasanya yang bikin hal berantem itu adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang sudah melekat sama diri lu orang. Misalnya dari kecil sampai dewasa lu punya pemikiran A tambah B sama dengan C. Sedangkan kalau bagi gua A tambah B sama dengan D. Untuk menyatukan satu persepsi yang sama itu yang susah. Itu kadang-kadang bisa bikin kita berantem gitu. Ini sambil flashback sih. Kita berantem apaan sih dulu? Itu Udah lupa. make sense karena kan Prinsip sih. kedua pribadi yang berbeda menjadi satu pasangan harus saling, ya namanya pacaran, namanya berhubungan ya bukannya apa, pasti harus saling menerima ya, bukan plusnya doang, pasti minusnya juga, dan rata-rata juga pasti kebanyakan minusnya yang diterima bukan plus. Karena masa berpacaran apalagi kan sampai menikah pasti ya banyak. Kalian sekarang di posisi awal-awal kan pertemanan pasti udah ngeliatnya plus, kebanyakan pasti ngeliatnya plus awal-awal, apalagi pas PDKT. Iya dong, kebanyakan ngeliatnya pasti plus. Gue jujur aja gue gak tau kapan dia PDKT. Waktu awal-awal gitu.
ya Iya. kurang peka ya. Maaf. Nah biasa manusia ngasih lihatnya kayak gitu dalam hal PDKT, ngasih lihatnya yang plus. Nah pas pacaran barulah dia udah milik kita, bukan milik sepenuhnya, cuman maksudnya kayak dia udah memilih kita anggapannya. Ya dia baru kita mulai membuka untuk hal-hal yang mungkin jelek-jeleknya kita di mana bisa terima apa segala macam, di situ dinilai, kita nilai segala macam. Nah di situ posisi di sana mungkin yang tadi Ko Andre bilang, dua kepribadian yang mungkin yang tadinya awalnya dicariin sama-samanya biar bisa nyambung, Sekarang sekarang baru ketahuan baru itu nggak sama. iya nggak sepenuhnya sama karena nggak akan ada yang sama Mm-mm. gitu. Kita semua pasti beda gitu. Nah di situ yang bisa harus cari toleransinya untuk bisa jadi berhubungan sampai ke depannya gitu kan. Nah apa sih hal-hal sepele yang biasanya kalian alami? Karena pasti beda-beda sih dalam berhubungan pacaran setiap orang. Iya sih. Tapi apa ya? Karena gue juga jujur nggak ingat berantemnya kapan. Oke, berarti pertanyaan gampang. Terakhir berantem kapan? Berantem besar deh, biar ingat. Nggak Berantem. Gue nggak tahu. Nggak kayaknya nggak. Nggak ada berantem gede Enggak. sampai membunuh diri gitu. Apa sih? Nggak ada lah, kok juga nggak mungkin. Nggak ada berantem gede. Menurut gue berantem gede itu misalnya gue diemin dia selama 2-3 hari. Belum pernah kita. Oh lo belum pernah? Kita belum pernah. Ya, tapi lo berantem kayak gitu? Iya. Sama. Cowok kayak gitu ya? Gini loh, kalau Lebih enak diemin daripada ngebacotin ya? ya gini, kalau lu berantem sama cewek, lu adu bacot ya lu kalah. Bener. Jadi mendingan coba mending nggak ngomong sama kamu. Iya, mending kita diemin nunggu ceweknya reda. Kalau lu adu bacot, pasti lu kalah deh. Iya. Terus ending-endingnya nanti yang cewek bakal bilang maaf ya aku kemarin emosi. Ih, itu banget pasti gitu. Itu yang kalian cari kan? Hah? Kalian para lelaki? Aku sekarang udah tenangan. Ayo kita bahas. Tuh kan, kamu kenapa sih masih aja? Nggak mau kalah. Diem lagi. Jadi itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan ketika lagi nongkrong sama cowok-cowok nih sama kalian ini ya. Ya pokoknya tapi rata-rata kayak gitu juga. Iya, rata-rata kayak gitu. Kita Berantemnya cowok ya maunya ya kita diem alasannya itu karena kita pun juga ngasih pemikiran. Iya betul, kita kasih kita berpikir. kasih maksudnya enggak yang tadi lo bilang kalau kita bacotin ya pasti ceweknya juga pasti akan selalu ngerasa benar gitu. Sedangkan ya kalau kita diemin, kita kasih waktu, ya pas udah tenang, gue sih biasanya gitu, pas ceweknya udah tenang baru kita bahas bareng-bareng, di situ lebih enak biasanya. Kalau gue sebagai cewek gue nggak akan bisa ngediemin. Ya jarang banget cewek bisa ngediemin cowok. Enggak, kalau gue enggak apa kamu. Jadi kalau gue misalkan gue kesel sama dia pun gitu kan, dia kan udah diam nih, dia diam. Kalau gue nggak bisa ngediamin dia karena gue sayang sama dia, gue nggak akan bisa mendiamkan orang yang gue sayang. Kayak gue berantem sama nyokap gue aja, gue nggak bisa diamin nyokap gue lama-lama gitu loh. Disclaimer, bukan diam bukan berarti tidak sayang. Hati-hati para wanita, tolong baca semuanya dengan hati-hati ya, tipe cowoknya seperti apa ketika dia diam. Diam bukan berarti tidak sayang. Iya. Diam itu memberi waktu untuk tenang. Gitu, biar kalau semuanya kan kalau ambil keputusan meledak-ledak juga nggak Betul. bagus ya kan. Terus down, baru ya kalau udah semuanya udah tenang baru omongin dibahas lagi bareng-bareng, iya kan? kita kayak gitu kan ya. Iya, kita kayak gitu. Iya beneran loh. Iya beneran sih emang kayak gitu. Ya pokoknya Nggak percaya sih. Nggak jadi narasumber nih. kalian bisa lihat dia mukanya tuh kayak berpikir pas ngomong. Jadi gue tuh kayak ini orang nih ngomong beneran apa karena depannya ada pasangannya, gue jadi bingung gitu loh. Nah sih, tapi apa ya, mungkin karena dia seperti itu bukan karena dia lagi cari aman biar gue selamat, enggak, tapi dia tuh tipenya pemalu untuk ngomongin tentang apa berhubungan dengan relationship pribadi. Oke. Tuh, jadi ya kalau misalkan wajahnya rada mencurigakan, bapak tolong kamera di sebelah sana ya. Oke. Jadi ya alasannya karena begitu. Oke. Gitu.
Ini pasangan yang sangat baik ya, saling support satu sama lain. Kita harus support sama lain. Oke, Di belakang gak tahu. oke. Kalian ini lumayan agak berat sih, cuman Belum seberat badan gue. dan mungkin kalau Andre pun juga gue nggak tahu jawabnya gimana. Enggak lah, cuman gue kayaknya udah pernah dengar, cuman gue lupa dan gue pengen dengar lagi. Buat kalian itu dalam, apalagi ya gue kan 24, kalian Kenapa dibahas lagi? Tadi udah kalian di atas gua. Iya. Di atasnya berapa kan nggak perlu tahu. Awas mention. Oke, terus Dalam berhubungan, memulai hubungan yang emang kalian emang tahu nih kayaknya ini bakal ke hubungan yang serius atau bukan serius lah, hubungan kayaknya udah sama-sama saling suka. Apakah kalian akan selalu menargetkan oke, ini pasangan hidup gue untuk gue menikah, apa ya udah kalian berpacaran untuk menjalani dulu, mengenal satu sama lain, dan tidak menutup kemungkinan untuk nanti kalau emang gak cocok ya udah putus. Apa kalian kalau emang udah pas di umur, tapi ini di umur sekarang ya, bukan di umur yang pas masih muda, umur yang ya sekarang ini. Contohnya pas kalian berhubungan inilah ya, pas kalian berhubungan ini, oh ini she's the one gitu, untuk menemani hidup kalian sampai tua. Jadi pilihannya itu antara ya mikir ke sana atau ya udahlah jalanin dulu aja, kalau emang benar cocok ya baru mikir ke pernikahan, atau enggak ya kalian nggak masalah gitu loh kalau nanti di ujungnya putus. Ini beratnya selevel Pedro ya. 86 nggak 85 nggak masalah. nanya siapa? Cowok dulu deh. Kan dari saya. Ya, jadi kalau menurut gua pribadi ya jalanin aja dulu sih. Karena menurut gua kalau memang lu jodohnya maka semua akan dilancarkan. Walaupun ada rintangannya sih pasti ada jalannya untuk menyelesaikan. Iya. Dan berarti nggak masalah nanti kalaupun nanti ya harus putus. Karena kadang-kadang ada juga orang yang kayak enggak lah, gue kalau udah sekarang gue udah umur segini ngapain gue pacaran kalau nanti pun juga ujung-ujungnya putus. Jadi mendingan gue dari awal ini gue udah yakin gue putus sampai nikah. Kalau lu gue mau ngomong ya, kalau lu masih lu yang di luar sana kalau masih terstigma dengan gue sudah umur segini gue harus cepet married, hati-hati. Iya, itu nggak aman banget. Iya, jadi lu married bukan karena lu yakin sama orang itu, tapi karena lu udah dikejar umur. Lu menikah itu bukan dengan orang lain, bukan dengan omongan gosip orang-orang, tapi lu nikah untuk yang lu jalanin sendiri. Yes. Jadi nggak usah kayak orang-orang udah bilang gue udah tua nih, udah apa, nanti lu yang jalanin sampai tua kan lu sendiri. Iya. Yang sakit hati sama pasangan lu kan lu sendiri. Betul. Ini kalau misalkan ya sering lah ya, karena kita dengan di usia kita sekarang ini kita sering diomongin kayak udah umur segini nih gitu. Kalian emang nggak mau cepetan atau apa gitu kan? Gitu kayak apa ya? Resikonya terlalu besar untuk menikah cuman karena dikejar umur gitu kan. Karena teman-teman gue tuh banyak banget mereka yang bilang udah umurnya gitu. Masa sekarang ini udah gimana ya, pertama ini udah umurnya nikah nih, udah capek lihat kanan kiri gitu kan. Nanti asal ngelihat cewek yang cantik dikit atau cowok yang mapan dikit langsung PDKT nikah gitu, pacaran nikah gitu kan, tapi tanpa mengenal dia bener-bener dalamnya kayak apa kan. Yang lu resikokan, yang lu korbankan ada kehidupan lu seumur hidup. Yes. Gitu. Masalahnya yang lu pertaruhkan itu adalah kehidupan lu seumur hidup dan keturunan lu nantinya gitu. Karena waktu lu sekarang kita saling mengenal satu sama lain gitu kan ya. Itu nantinya tujuannya juga bukan cuma untuk menikah, membangun hubungan berdua yang diresmikan oleh Tuhan dan negara, tapi masalahnya akan berhubungan dengan generasi di bawahnya. Lu menciptakan generasi seperti apa, lu punya keturunan seperti apa, itu juga ditentukan dengan pasangan seperti apa yang lu izinkan.
untuk membangun rumah tangga ini gitu. Iya. Ya kalau mungkin dengan jawaban kalian ya itu masuk akal dan ya gue juga setuju banget gitu loh ya. Tapi gimana tanggapan kalian kalau yang ini kan jawaban yang di saat kalian emang udah berpasangan. Bagaimana jawaban kalian di saat dengan orang-orang yang belum berpasangan dan gak berpasangan itu karena mungkin takut untuk mencoba karena mereka punya pemikiran yang tadi itu gue bilang, maunya ya kalau bisa yang udah sampai yakin banget dan jadinya sama dia tuh yang gak mau sampai putus gitu loh. Dan itu mungkin menjadi ketakutan mereka sendiri untuk memulai hubungan. Dan jadinya ya udah lama-lama antara lama kelamaan karena takut pas hubungan nanti malah putus, malah kelamaan gitu loh mulai untuk berhubungan. Jadi menurut kalian tuh tipe yang ya udahlah berhubungan dulu aja, nggak masalah putus gitu loh. Nanti pun kalau emang jodoh ya pasti bakal nanti sampai ke nikah. Cuma kalau nggak jodoh ya udah, bukan suatu masalah nanti ujung-ujungnya putus. Menurut kalian gimana? Siapa lu nanya siapa? Ya lu dulu. Selalu saya lagi. Oke. Jadi kalau menurut gue ya, segala sesuatu kalau lu nggak berani untuk memulai, lu nggak tahu rasanya gimana. Kalau lu takut sakit hati, lu nggak akan maju terus sampai kapanpun. Memang ada yang bilang, saya punya prinsip pacaran 1 kali lalu menikah. Gua nggak menentang prinsip itu. Tapi kalau memang lu nggak mau pacaran karena takut sakit hati, itu sesuatu yang salah. Jadi tergantung pola pikir lu gimana, bukannya nggak pacaran, maksudnya pacaran sekali langsung seumur hidup itu salah atau benar, tapi pola pikir lu gimana gitu loh. Kalau lu misalnya takut ya selamanya lu nanti akan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Karena lu merasa oh iya gue udah deket sama si ini, oh ternyata dia ada kurangnya ini, aku nggak mau ternyata sama dia gue kurangnya nggak mau. Lu sampai kapan mau cari siapa gitu? Itu antara takut sama picky sih. Iya, picky gitu. Jadi agak-agak susah juga sih. Prinsip gue tuh juga ketika takut memulai hubungan cuman karena takut gak akan cocok atau gimana, ya kasarannya ya selamanya lo akan sendirian kalau lo karena takut gitu. Dan sisa penjelasannya sudah diwakilkan sama bapaknya. Gue juga tipe yang setuju kesana sih. Sebenarnya kita tuh kita satu pemikiran, lebih kayak ya bukan jalanin dulu aja suatu hubungan yang gak diofisialin tadi. Cuman bener kayak ya udah lu berhubungan dulu, masalah putus atau segala macem ya itu udah bagian dari hidup gitu loh. Kayak ya lu Jadi kalau lu nggak setuju silakan komen di bawah dan lu bisa maki-maki Pedro ya, bukan kita ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Kalau dalam berhubungan ya yang penting kalian satu pasti sayang dulu. Satu sayang, 2 cocok. Kalau nggak cocok ngapain dicocok-cocokin? Iya, jangan pakai cocok lagi. Iya. Jangan karena dia cantik, jangan karena dia udah tipe lo banget. Tapi tuh kalau ngobrol tuh nggak cocok. Itu juga yang paling penting. Ngapain nggak perlu dipaksain. Iya. Nah, kalau semuanya itu udah udah cocok dan ya mungkin kalau kita semua setuju, seiman mungkin gitu ya, segala macam ya sesuai dengan kriteria apa yang kalian mau lah dalam berhubungan, pasti kalau bisa ya dijalanin aja gitu loh. Jangan terlalu banyak ngelihat ke negatif dan minusnya pasangan lawan jenisnya itu sendiri gitu loh. Jalanin dulu aja. Kalau emang nantinya jodoh, Tuhan berkehendak, jadilah. Cuman kalau enggak ya jangan dipaksakan apa yang bukan milik betul, kita. jangan dipaksakan yang tadi, yang balik ke yang percakapan yang tadi pas di berhubungan. Karena umur atau segala macam kalian paksain untuk nikah segala macam, ujung-ujungnya nanti nggak cocok, pas udah punya anak segala macam, anaknya dikorbankan. Itu sangat disayangkan sekali. Benar, gitu. Yang dikorbankan banyak banget. Ya yaudah, pokoknya intinya mungkin segitu dulu kali ya.
masih penasaran, silakan request yang di bawah untuk Iya. main. Mungkin untuk kalau mau mengundang mereka berdua lagi ada waktu-waktunya yang lumayan sebulan bisa atau 2 bulan sekali karena yang ini Yang ini- datangnya jarang-jarang ke Iya. Guangzhou. Iya ini Nah, yang udah penting kalian kerjaannya request susah di gitu bawah, komen. Nanti gue akan sesuaikan dengan tarif ya. Sebenarnya sekarang udah ada Zoom jadi bisa sih. Next time gue bikin pertanyaan dulu biar dia mau siapkan ya. Ini benar-benar Nanti bisa didiskusikan dulu kita mau jawabnya gimana biar dia aman settingan nih masalahnya. settingan. Settingan banget ya. Oke deh, buat kali ini biar nggak terlalu panjang segitu dulu. Semoga bisa menjadi pemikiran yang baru lagi buat kalian dalam berhubungan. Oke, see you next video. Bye bye.